Halo guys, kembali lagi di podcast Rumah Kreatif. Jadi kali ini kita kedatangan seorang guru wanita dari Taman Siswa 1 Jakarta. Ada yang tahu gak siapa? Oke lah, kita sambut bersama kita. Kalau belum tahu, nama ibu siapa ya? Oke, Indonesia Negara Hukum. Assalamualaikum. Halo guys, perkenalkan, nama saya Citra. Saya ngajar di SMK Taman Siswa 1 Jakarta. Kalau boleh tahu, sebelum ibu ngajar di Taman Siswa, ibu ngajar di sekolah mana? Saya ngajar di SMK juga, salah satu SMK di Jakarta Timur. Iya. Itu SMK Perbankan Nasional. Ngomong ibu, pendidikan terakhir di universitas di univ mana dan prodi apa? Oke. Saya pendidikan terakhirnya di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung, Win Bandung. Oh, Win. Bandung baru dekwel. Kelas. Jurusannya jurusan jurnalistik. Oh, jurnalistik. Wah. Jadi itu dong, Bu. Jadi wartawan, Bu. Enggak. Masih jadi guru sekarang. Oh iya. Kesan pertama kali ngajar di Taman Siswa itu gimana sih, Bu? Kesan pertamanya ramah. Oh, ramah. Dan ramah kira-kira apa tuh? Terus itu sih kesan pertamanya banget ramah. Iya. Saya pertama kali ketemu tuh sama ketua yayasannya ya, ketua yayasannya itu Bu Sri Pinayani. Beliau nyambut guru-guru baru tuh, pamong kan di sana sebutnya pamong ya, pamong baru tuh hangat gitu, kesannya hangat, kayak menyambut banget. Dan kita benar-benar dijamu dengan sebaik-baiknya. Gitu. Prinsip apa sih yang selalu ibu terapkan sebelum kelas dimulai? Prinsip apa? Prinsip apa ya yang diterapkan sebelum masuk ke kelas? Iya gitu. Kelasnya harus bersih. Bersih. Selain bersih apa tuh kira-kira? Kelasnya harus bersih dan membaca doa sebelum belajar sih. Oke. Motivasi apa aja sih, Bu, yang ibu berikan ke murid-murid di Taman Siswa? Motivasi apa? Mungkin siswa-siswi di Taman Siswa, khususnya anak-anak perfilman, tahu saya kalau misalnya saya itu nggak mau dengar kata-kata kasar. Oke. Kasar maksudnya banyak ya, kasar itu kan pengertiannya banyak banget ya. Iya. Cuman di sini kayak misalnya kayak go titik-titik, terus anj titik gitu kan. Gitu. Kamu juga mungkin sendiri pernah merasakan saya hukum kali ya? Mungkin. Dan beberapa teman-teman anak perfilman tuh kalau misalnya selama pelajaran saya nggak mau mendengar ucapan-ucapan kayak gitu. Karena kenapa? Ucapan-ucapan kayak gitu nggak pantas diucapkan di lingkungan pendidikan, apalagi di kelas, apalagi pas lagi belajar. Yang saya tahu kalau misalnya kita ngomong kayak gitu pas lagi belajar, itu malah ilmunya jadi buyar. Gitu. Itu yang waktu saya dapatkan waktu saya sekolah. Makanya saya itu menerapkan kayak gitu juga di murid-murid saya gitu. Biar lingkungan jadi positif ya, Bu? Iya, betul. Iya, biar jadi positif, karena itu kan lingkungan kelas nggak sih kok? Iya, betul. Ibu kalau di jurusan perfilman itu ngajar apa sih, Bu, kalau boleh tahu? Ngajarnya nggak ngajar sih, sebenarnya main. Oh, main. Enggak, ngajar konten digital. Konten. Sama editing. Konten digital sama editing. Itu di kelas 11, dan di kelas 12 itu ngajar penyutradaraan sama konten juga. Kira-kira di konten itu yang diajarin apa aja sih, Bu? Kalau editing ini yang diajarin juga apa itu? Di mata pelajaran digital konten banyak sih belajar. Namanya juga judulnya konten digital, pasti ngapain tuh? Ya, kita belajar tentang konten paling. Iya, konten ya, konten. Baik itu konten audio, video atau enggak tulisan. Iya, betul. Nah, tapi bukan tentang konten aja, bukan asal konten. Di konten digital itu kita belajar tentang gimana caranya mengemas konten dengan sebaik-baiknya. Misalnya, itu kan ada creative brief tuh. Tahu kan? Itu tahu nggak creative brief? Tahu, Bu. Ya. Di situ itu ada creative brief itu kan isinya tentang apa tujuan konten itu, jenisnya mau kayak gimana,
siapa targetnya, ya kan? Terus apa isinya, terus mau di upload ke media yang mana gitu. Iya. Nah, dengan tahu konsep kayak gitu, jadi kita tahu sasarannya gitu. Jadi nggak target asal audiens. Target audiens atau target medianya nih. Maksudnya kan nggak mungkin dong kita upload video yang 1 jam ke TikTok. Ya kan? Karena kenapa? Kita tahunya TikTok itu ya video-video pendek, ya kan? Gitu. Jadi kita harus tahu tentang konsepnya itu. Jadi anak-anak itu belajar tentang cara mengemas konten. Mulai dari awal banget sampai tahap upload ya. Kalau di editing sendiri Bu? Editing di saya ngajarnya editing kelas 11 karena di kelas 12 juga belajar kan, belajar editing, cuman bukan sama saya megangnya di kelas 11. Nah, di kelas 11 itu anak-anak belajar tentang dasar-dasar editing. Apa itu editing? Mungkin siswa-siswi itu udah lebih pintar daripada saya gitu. Cuman karena ini berkaitan dengan film, anak-anak itu diperkenalkan tentang jenis-jenis cut. Ya, 11 jenis cut itu loh, misalnya mulai dari standar cut, match cut, terus sampai dengan waktu itu kamera movement cut gitu-gitu. Nah, itu kan anak-anak masih harus dipoles lah dari dasar-dasarnya supaya nanti pas lagi prakteknya di kelas 12 mereka paham gitu dasar-dasar itu. Kira-kira selama pelajaran di sekolah itu ada gak sih Bu murid yang kesusahan gitu buat memahami pelajaran Ibu? Murid yang kesusahan? Ada pasti, itu pasti ada. Karena kita nggak bisa menyamaratakan bahwa siswa itu semuanya bisa, maksain semuanya bisa. Semuanya punya kemampuannya masing-masing, cuman karena ini sekolah ya semuanya harus belajar mau nggak mau, bener nggak? Betul. Ya. Kalau kesusahan itu pasti ada, misalnya terkait dengan ini aja deh, apa sih, device. Misalnya editing ya, device atau enggak, konten kan juga ngedit juga ya. Iya. Editing, itu device-nya, Bu, HP saya penuhan Bu, gitu. Itu pertama. Yang kedua, saya udah ngejelasin nih gimana-gimananya, udah saya kasih udah saya kasih rules-nya, cara mengerjakannya gitu. Misalnya yang pertama apa, yang kedua apa, yang ketiga kayak gini, yang terakhir baru kayak gini gitu. Oh iya Bu, saya pas lagi saya sampaikan ada pertanyaan, ada 1-2 lah ya. Kalau ada lagi nggak ada, mereka saya anggap bisa semua. Tapi pas besokannya dikumpulkan ya 5 hari, misalnya dikasih deadline 5 hari. Tapi itu tuh pas lagi 5 harinya ada aja yang belum ngumpulin. Kenapa emang? Saya bingung Bu ininya. Kenapa tuh? Ya kan? Kenapa gitu? Padahal pas lagi disampaikan kayaknya merasa mereka bisa gitu. Nggak tahu dari pertama dari kelompoknya, yang kedua mungkin nggak tahu, bingung mau bikin konten apa, yang ketiga yang tadi terkait dengan device gitu-gitu, yang keempat mungkin emang kerja timnya, misalnya kayak udah dibagi, misalnya ada 3 kelompok, si A ngedit, si B nulis naskah, yang C ngetek misalnya. Nah tapi pas udah ngetek, udah bikin naskah, udah ngetek, yang tukang ngedit video nggak mau ngerjain itu. Terus akhirnya diulur-ulur waktunya, misalnya kayak Bu bentar Bu, ini dianya nggak mau ngedit Bu, kasih ke siapa ya, kayak gitu. Itu sih kok. Tapi kan gini Bu, kadang kan ada yang tuh yang suka alasan kayak misalnya tadi tuh kayak device nggak kuat device-nya, terus kadang kayak dia nggak bisa, tapi padahal bisa Bu. Itu gimana Ibu nanggapinya? Saya tahu sih Bang, saya tahu orangnya. saya tahu memahami kemampuan anak-anak gitu. Oh ini padahal bisa nih, tapi mungkin karena banyak pekerjaan, kadang misalnya kayak ada tugas lain, kayaknya anak-anak juga tahu deh, saya ngasih misalnya ada Bu kasih perpanjangan waktu dong, itu pasti saya kasih. Asal kewajibannya mereka untuk mengerjakan tugas, mengumpulkan tugas itu ya ditunaikan gitu, dijalani. Asal ada etikat baik ya Bu? Betul, saya pasti nggak pelit lah ngasih nilai. Kalau boleh tahu Bu,
di SMA Tamasya itu kelas 11-nya lagi ada kegiatan apa sih? Kelas Sekarang 11, sekarang di semester 2. Nah, kelas 11 itu sekarang lagi melaksanakan praktik kerja lapangan. Gitu. Itu sih anak kelas 11, yang lainnya semuanya di sekolah. Oh, kira-kira PKL itu apa ya, Bu? PKL adalah praktik kerja Lapangan. Nah, itu anak-anak bukan disuruh. Anak-anak itu emang itu program sekolah, program khusus sekolah menengah kejuruan. Setiap sekolah menengah kejuruan, anak-anaknya dibentuk untuk bisa kreatif ya, yang memiliki keahlian, sehingga mereka mengadakan program praktik kerja lapangan supaya terbiasa gitu, memperkenalkan siswa-siswi tentang dunia industri yang sebenarnya. Gitu. Jadi ketika nanti mereka lulus dari sekolahnya, mereka siap gitu dengan dunia kerja. Ibaratnya biar nggak kosong-kosong amat gitu. Iya, ibaratnya nggak kosong-kosong amat di bidangnya masing-masing. Misalnya akuntansi, ya mereka PKL di bagian akuntansi. Biar nanti pas lagi kerja nggak kaget gitu, akuntansi di dunia perkantoran yang sebenarnya seperti apa sih gitu. Ada nggak sih, Bu, suka dukanya selama ngajar di SMA Taman Siswa? Suka dukanya? Ada dong. Setiap tempat pasti ada aja ya itunya. Kira-kira boleh tahu, Bu, apa itu? Sukanya banyak sih kok. Sukanya saya nyaman di Taman Siswa. Taman Siswa Taman Siswa itu membuat saya menjadi berkembang dari segi pemikiran dan lain sebagainya. Taman Siswa ini menyediakan saya ruang untuk bisa memiliki relasi, membangun relasi dengan siapapun, yang pertama. Yang kedua, memberikan saya kesempatan untuk bisa berkarya bersama teman-teman perfilman gitu. Sukanya banyak sih. Saya mendapatkan teman-teman baru yang asik diajak bergaul, asik diajak diskusi tentang mata pelajaran, tentang kehidupan dan lain sebagainya. Saya banyak menemukan senior yang yang jago lah ya, bahasanya ya, yang pintar lah kayak gitu. Sepuh lah, ampun Bu, gitu. Gitu. Itu sukanya, dukanya dikit sih kok. Dukanya dikit. Paling terkait duka. Bukan duka kali ya. Kalau duka kayaknya berkabung gitu, kayak sedih banget. Sebenarnya nggak sedih. Karena banyak sukanya. Nah, kurangnya paling terkait anak-anak aja sih, disiplinnya masih kurang lah ya, masih kurang itu. Tapi bukan tentang siswanya doang, bukan tentang siswanya aja gitu. Saya menyadari saya sebagai pendidik di sana dan teman-teman yang lain gitu juga mungkin perlu berbenah dari diri sendiri dulu gitu. Saya sebagai pendidik dan teman-teman lain yang sebagai pendidik itu perlu berbenah kayak siswa kayak gini, apa karena kalau saya kayak gitu sih, kayak ini siswa kayak gini apa karena gue yang kayak gini ya gitu. Jadi saya berbalik ke sayanya gitu loh. Terus yang kedua, karena nggak tahu emang udah kebiasaan anak-anak sekarang kali ya, bukan anak-anak sekarang juga, emang udah kebiasaan dari lingkungan rumahnya atau dari mana, nggak tahu, emang karena saya nggak suka kali ya kalau denger kata-kata kasar gitu di lingkungan sekolah, kayak misalnya kayak gitu. Itu kadang kan itu nggak bikin nyaman ya, Bu? Iya, maksudnya itu kan lingkungan sekolah gitu. Lingkungan sekolah, kalau lu di luar sekolah kayak misalnya lagi nongkrong sama teman-teman lu, oke lah gitu. Itu tuh kebiasaan kayak gitu, yang ngomongnya kayak gitu, jadi kebawa ke kelas gitu loh. Itu kurang, menurut saya kurang gitu loh, kurang suka jadinya. Jadi kayak value lu sebagai orang yang berpendidikan katanya, jadi kayak apaan sih? Itu menurut saya. Tapi kan itu dari orang masing-masing. Oke. Sebenarnya Ibu ada pesan kan nih untuk murid-murid Ibu di Taman Siswa? Pesan untuk siswa-siswiku ini. Pesan untuk siswa-siswi SMK Taman Siswa 1 Jakarta. Semoga kalian semua
sukses dengan jalannya masing-masing. Amin. Dimanapun kalian berada, semoga bisa menebar manfaat, dan jangan lupa tetap menghormati guru, orang tua, guru, dan menghargai sesama sih. Jangan lupa tetap belajar, jangan merasa paling tinggi, dan juga jangan merasa paling rendah juga. Jadi kayak udah biasa-biasa aja, sedang-sedang aja. Oke guys, mungkin segini aja guys podcast kali ini. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Mudah-mudahan. Bye. Kak. Udah.